Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau sering disapa Gus Dur, merupakan sosok yang dilahirkan dari keluarga yang terdidik. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama Republik Indonesia pertama, dan juga salah satu perumus Pancasila dan UUD 1945 di BPUPKI. Sementara kakeknya, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur dikenal luas sebagai Bapak Toleransi Indonesia dan Bapak Pluralisme. Julukan ini bukan tanpa alasan. Semasa hidupnya, Gus Dur konsisten memperjuangkan hak-hak minoritas, kebebasan beragama, dan kebinekaan sebagai kekayaan bangsa yang harus dirawat bersama. Beberapa langkah nyata Gus Dur dalam memperjuangkan toleransi adalah pencabutan larangan perayaan Imlek, membuka ruang kebebasan pers, serta memperjuangkan hak-hak asasi manusia, tak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh golongan, tanpa memandang agama, ras, maupun latar belakang budaya. Gus Dur menjadi simbol pemimpin yang berani, berpikiran maju, dan penuh welas asih. Warisan pemikiran dan keteladanannya menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang damai, adil, dan saling menghormati. Sebagai Ketua Umum PBNU periode 1984 sampai dengan 1999, Gus Dur mengambil keputusan monumental, yaitu mengembalikan NU ke Hitoh 1926. Menjauhkan organisasi dari politik praktis. Langkah ini bukan sekedar strategi organisatoris, tetapi keputusan moral untuk menjaga kemandirian umat dari kooptasi politik Orde Baru. Keputusan itu melahirkan gelombang kesadaran baru di kalangan santri, bahwa agama harus menjadi sumber nilai, bukan alat kekuasaan. Salah satu jejak pemikiran dan perjuangan Gus Dur ialah perumusan keselarasan Islam dan Pancasila. Bersama Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU saat itu, Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Gus Dur, pada Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama di Situbondo yang diselenggarakan pada 16 Rabiul Awal 1404 Hijriah, bertepatan dengan 21 Desember 1983, yang melahirkan Piagam Munas Alim Ulama Situbondo 1983. Di dalam piagam itu, NU menerima kebijakan asas tunggal Pancasila karena alasan teologis, bukan alasan politis. Karena Pancasila merupakan cerminan tauhid dan syariah, dan tidak ada alasan warga NU untuk menolak Pancasila. Ketika reformasi 1998 membuka ruang demokrasi, Gus Dur menjadi sosok kunci dalam transisi nasional. Melalui dukungan poros tengah, ia terpilih menjadi Presiden RI keempat pada 20 Oktober 1999. Masa pemerintahannya singkat, hanya sampai 23 Juli 2001. Salah satu kebijakan Gus Dur paling bersejarah ialah pencabutan Inpres nomor 14 tahun 1967 melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 yang mengakhiri diskriminasi terhadap kebudayaan Tionghoa, sehingga negara mengakui Konghucu sebagai agama resmi dan menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional, dan juga mencabut larangan penggunaan huruf Tionghoa. Selama 3 dekade, etnis Tionghoa dipaksa menanggalkan identitasnya. Kebijakan ini mengubah sejarah relasi negara dan minoritas, dan atas dedikasinya itu, komunitas Tionghoa menyebutnya dengan penuh hormat sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Sejak wafatnya pada 30 Desember 2009, Gus Dur telah dielu-elukan oleh rakyat kecil, kaum minoritas, dan aktivis demokrasi. Namun secara hukum, ia masih tercatat sebagai presiden yang diberhentikan melalui ketetapan MPR nomor 2/MPR/2001. Status ini menciptakan paradoks panjang. Tokoh yang dihormati karena kemanusiaan dan pluralismenya, tapi secara formal masih menyandang cap dimakzulkan. Dan dengan desakan politik, desakan masyarakat, maka pada 25 September 2024,
MPR RI periode 2019 sampai 2024 akhirnya mengkoreksi sejarah tersebut. Melalui pernyataan resmi, pimpinan MPR menyatakan bahwa TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 2001 tidak lagi berlaku. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada hari Senin 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres telah resmi menetapkan 10 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional. Melalui Kepres nomor 116 garis miring TK garis miring tahun 2025 tentang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Dan salah satu tokoh terdapat nama Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dianugerahi sebagai pahlawan nasional bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam. Nyai Hajasinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang didampingi putrinya, Zanuba Arifah Hapsah atau Yeni Wahid, menerima penghargaan sebagai ahli waris Gus Dur yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Kalau kamu suka kisah seperti ini, bantu share biar makin banyak yang kenal para pahlawan iman. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.